nggak kerasa ya, kita ketemu lagi sama hari Senin yang menurut kebanyakan orang jadi hari yang sangat menyebalkan dan paling berat karena harus beranjak dari asiknya weekend. Tapi bagi orang-orang berikut ini, sepertinya hari Senin bukan hal yang menyebalkan dan tak menjadi sebuah rintangan untuk melakukan kegiatannya. Kira-kira siapa saja yang mereka yang sanggup melalui hal-hal mengancam nyawa untuk dapat berhasil mencapai cita-cita dan tujuannya? 3 anak SD kelas 3 lagi pulang ke rumah dengan naik ada iwak. Video pertama datang dari anak-anak yang pulang sekolah dengan menggunakan dus gabus. Video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok Asmaulana 2 yang memperlihatkan beberapa siswa sekolah dasar berseragam pramuka terapung di dalam kotak gabus yang hanya muat untuk badannya saja. Mereka pun harus mendayung dengan tangan agar dus gabus bisa melaju menuju ke sisi seberang perairan. Duh, salut banget ya perjuangan adik-adik ini. Kita jangan mau kalah ya morning people. بيطير يا ناس بموت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. Ada video viral lainnya yang menunjukkan hal ekstrim, yaitu orang yang menyeberang jembatan tanpa ada pengaman di sisi kiri dan kanannya. Terlihat jalan yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ini dilintasi oleh pengendara motor. Penumpang di belakangnya pun mengabadikan momen menegangkan ketika ia harus menyeberang jembatan yang di bawahnya sungai tanpa adanya pengaman. Di mana jika tak seimbang, bisa-bisa langsung beda alam. Terakhir, ada video para siswa di Luwu yang bertaruh nyawa melewati jembatan tali tambang. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya bagi warga desa di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Jembatan ini juga dilewati oleh para siswa yang sudah masuk sekolah tatap muka. Diketahui pula, ketika video ini pertama kali viral, pemerintah Kabupaten Luwu belum melakukan upaya perbaikan. Itu tadi perjuangan dari orang-orang yang harus terkendala akses untuk mencapai lokasi tertentu. Tapi mereka tak menyerah dan mempertaruhkan nyawa mereka. Wah, selamat pagi. Loh, ini kenapa lampu masih pada mati sih? Kristal? Aduh, nggak bener nih. Kristal? Duh, Ya Allah, Gusti. aduh. Kristal? Aduh, waduh. Masih Waduh. ngantuk. Waduh. Kristal ini jam berapa? Kamu masih pakai piyama? Aduh, kamu tuh malu-maluin bener. Emang ini jam berapa sih? Jam 9. Aduh, Vi, ngantuk Kristal, banget, Vi. kamu tuh parah banget. Kamu itu berbanding kebalik sama semangatnya adik-adik di Sumsel. Dia berangkat pagi ke sekolah, nyebrangin sungai, pakai styrofoam dayung. Kamu enak-enakan masih tidur. Ini hari Senin. Ini tapi masih ngantuk, Vi. Aku tuh punya masalah tidur, masalah hidupku banyak. Ngantuk, Vi. Ya, aduh, alamak. Kristal, tapi masa-masa tidur nih, tenang aja. Aku hari ini bakal kedatangan tamu spesial. Dia adalah dokter ahli tidur. Hah? Ya? Dokter ahli tidur? Yes. Cocok tuh kayaknya buat aku, Vi. Iya. Wah, kamu baik banget, perhatian dong. banget sama aku. Kalau gitu sekarang kamu bangun ya. Ngantuk beneran gue, Vi. Bangun, bangun Kristal, ayo. Ini waktunya kerja, Iya, kerja. bener. Nah, sebelumnya kita harus sapa dulu nih morning people yang ada di rumah. Hai, morning people yang ada di rumah. Ya. Apa kabar? Ketemu lagi sama kita. Ada Lutfia Gizal, dan saya Kristal Rosyani. Pasti di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Aduh, Yes. ini aku tuh susah banget ya, Vi, kalau misalnya tidur tuh ya. Mm-mm. Kayaknya tuh kalau malam tuh berasanya tuh seger. Mm-mm. Ini udah bagus belum sih rambut gue? Udah bagus lu, udah cantik. Berantakan ya. Iya. Nah, terus tapi kalau misalnya pagi tuh bawaannya ngantuk mulu, Vi. Tenang, nanti itu kita bakal bahas sama ahlinya. Kalau sama aku ngaco nanti. Ngaco ya. Nah, tapi kita bisa bahas nih. Tadi kan mengenai styrofoam dipakai buat nyebrangin. Iya, nyebrangin. Ada berita juga bahwa ada kotak sama kayak styrofoam tapi untuk mengantar ke antar dunia. Hah? Antar dunia maksudnya gimana? Dunia akhirat. Antar dunia? Ah, dunia akhirat. Oh, maksud kamu peti mati gitu? Iya, peti mati. Tapi biasanya kan pakai kayu Iya, gitu iya, kan. iya dong. Ini pakai kardus. Hah? Kok bisa? Yes. Nggak kebuka? Enggak.
Penasaran nggak? Seperti apa kardus diolah menjadi sebuah peti mati yang ramah lingkungan? Kita lihat yang satu ini. Kematian pastinya jadi hal yang menyedihkan. Harus berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Maka tak heran jika ada beberapa orang yang mempersembahkan hal terakhir dengan maksimal untuk mereka yang telah pergi. Misalnya saja dengan memberikan tempat peristirahatan terbaik dengan menggunakan peti mati yang terbuat dari bahan yang berkualitas dan mahal. Tapi bagaimana jika kamu malah membeli peti mati dari kardus? Itu bisa Morning People temukan di Sri Lanka, tepatnya di sebuah produsen peti mati yang melakukan inovasi tak biasa, yaitu dengan mengganti peti mati dari kayu menjadi berbahan kardus. Pabrik Dehiwala Mon Lavinia ini mulai memiliki ide dan mencetuskannya akibat permintaan peti mati yang membludak karena pandemi COVID-19. Meski terbuat dari kardus, namun pihak produsen pun tak sembarangan dalam membuatnya. Mereka memilih kardus-kardus tersebut dengan kualitas terbaik dari daur ulang. Bahkan dari kardus yang digunakan, dapat menopang beban jenazah hingga 100 kg. Peti mati dari kardus ini pun dianggap menjadi solusi yang lebih ramah. Pasalnya, peti mati kayu biasa baru bisa diproduksi dengan menebang banyak pohon terlebih dulu. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragam Hindu dan Buddha, peti kardus juga menjadi lebih ramah untuk kremasi. Gas dan listrik yang dikeluarkan untuk kremasi peti kardus tak sebanyak jika dibandingkan peti mati kayu. Selain ramah lingkungan, peti dari kardus ini juga dapat dirakit hanya dalam waktu 30 menit dan hanya membutuhkan biaya Rp4.500 Sri Lanka atau setara dengan Rp326.500. Peti mati ini juga menjadi semakin populer di kalangan masyarakat sadar lingkungan. Sejak awal tahun 2020, 350 peti mati kardus juga telah dikirimkan ke warga Sri Lanka. Dan Dewan Kota Dehiwala Mon Lavinia pun telah memesan kembali 150 peti. Bagaimana Morning People? Unik ya peti mati dari kardus ini? Gimana Kristal? Kamu masih lanjut mau tidur di situ atau di peti kardus yang tadi bangun-bangun sampai akhirat? Nggak mau, bangun aja, nggak usah tidur-tidur. Ya Takut. Allah. Kan takut, Vi, kalau misalnya bangun-bangun tiba-tiba, aku udah di surga. Ya coy, nauzubillah min dzalik. Aman daripada, wah aku sudah di neraka. Sarapan dulu kita. Biar kayak orang bener. Kamu minum susu? Aku tahu kamu pasti mau tidur lagi kan? Katanya dengar-dengar kalau misalnya minum susu bisa buat bobo, nyenyak. Itu kata siapa? Kata aku tadi. Nanti kita bahas nanti di segmen kedua ya sama ahlinya dokter, ahli tidur. Ngomong ahli tidur kan berarti kan ada tempat untuk tidur kan ya, ya kan. Nah ini ada satu VT, ini unik nih Vi. Apa tuh? Ya ada tayangan ya kandang ayam diubah menjadi venue tempat nikah. Nah tempat nikah mau diganti nggak? Masih bisa nih Vi kalau mau diganti buat ngirit budget. Murah nggak? Murah sih kayaknya. Kalau murah boleh deh. Ya kan? Lihat. Bengkak soalnya. Iya kan? Iya kan lucu kan? Tapi gimana ceritanya? Kandang ayam ayam. jadi venue pernikahan. Penasaran aku. Penasaran kan? Ya, Pasti Morning People juga penasaran. Langsung aja kita lihat yuk. Wow. Ayam. Pernikahan identik dengan hari bahagia, maka tak heran jika kebanyakan orang mempersiapkan dengan baik untuk melaksanakan hari bahagianya. Nah, Morning People, baru saja viral di media sosial, video wedding organizer berhasil menyulap kandang ayam yang terkesan kumuh menjadi tempat resepsi pernikahan. Tak main-main, kandang tersebut diubah menjadi tempat pernikahan yang lengkap dengan pelaminan, serta dekorasi indah dan mewah bagaikan di gedung ternama. Bagaimana? Indah kan Morning People? Selain kandang ayam, masih ada tempat-tempat lain yang tak kalah unik untuk melangsungkan pernikahan. Di dalam air. Bagaimana jadinya ya? Jika momen sakral dalam kehidupan dilakukan di bawah air. Meskipun terdengar mustahil, tapi pasangan ini benar-benar melakukan pernikahan di dalam air. Pasangan ini merupakan penyelam scuba handal. Wah, tak heran ya kalau mereka sengaja mengabadikan momen penting ini di dalam birunya air laut. Mereka melakukan pemberkatan dan bahkan melempar buket bunga di dalam air. Di pesawat.
Nah, kalau pernikahan yang satu ini cocok untuk Anda yang sering bepergian terutama menggunakan pesawat. Sebab pasangan satu ini merayakan pernikahan di dalam pesawat, lengkap dengan dekorasi bunga-bunga yang sangat indah. I promise to love you unconditionally for the rest of my life. I vow to always keep fighting for us because I know we can overcome any circumstances we might face in life. And lastly, I vow that I will choose you every day, a million times over, not because I have to, but because I want to. Kalau pernikahan ini, kira-kira penumpang umum bisa jadi tamunya tidak ya? Di kuburan. Hingga maut memisahkan. Mungkin inilah yang biasa Anda dengar saat pernikahan berlangsung. Dan sepertinya, prinsip itulah yang dianut oleh pasangan ini. Mereka sengaja melakukan pernikahan di kuburan. Tak hanya itu saja loh pemirsa, mereka juga menggunakan peti mati sebagai aksen pelengkap di hari bahagianya. Bahkan sang mempelai wanita keluar dari peti tersebut. Ditambah lagi pernikahan mereka dihiasi dengan aksen-aksen tengkorak. Ada-ada aja ya pemirsa. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Itulah sederet pernikahan yang dilaksanakan di tempat-tempat unik. Tertarik untuk mencobanya pemirsa? Morning people, setelah meninggal pada umumnya jenazah akan dimasukkan dalam peti maupun dibungkus kain kafan sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun, ternyata praktik ini sudah diganti dengan metode baru yang lebih ramah lingkungan, yaitu mengubah jenazah manusia menjadi pupuk kompos di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, mulai marak nih praktek mengubah jenazah menjadi kompos. Alasan utama adanya metode ini adalah lebih ramah lingkungan daripada kremasi atau dikubur. Salah satu perusahaan khusus yang menangani proses tersebut adalah The Natural Funeral. Tapi cara ini sedikit mengerikan untuk yang tidak terbiasa ya morning people. Proses pengubahan dilakukan dengan menempatkan jenazah pada peti khusus yang berisi potongan kayu. Kemudian jenazah ditunggu hingga membusuk perlahan dan menjadi kompos dalam waktu kurang dari 30 hari. Wow, sedikit ekstrim dan menyeramkan ya pemirsa. Setelah membusuk, jenazah akan melewati proses lain selama 6 bulan untuk mengubahnya menjadi tanah. Yang kemudian tanah tersebut bisa disebar di lahan kediaman mendiang atau tempat lain. Untuk Anda yang tertarik dengan metode ini dan berencana menggunakannya untuk keluarga yang meninggal, siap-siap merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah karena biayanya dibanderol sekitar 112 juta rupiah. Morning people, itu tadi informasi mengenai pendaur ulangan mayat menjadi kompos. Nah, itu dia tuh, Vi. Vi, lu kenapa? Ini kan tanaman ada pupuknya, ada kompos. Jangan-jangan nih komposnya kayak yang tadi tuh. Kayaknya dari jenazah. Kayaknya yang kurang tidur kamu, Devi, bukan aku, Vi. Ngomong kurang tidur tadi katanya kamu mau datengin dokter. Aku perlu consultation nih sama dokter. Of course dok, aku bakal kasih kamu consultation yang gratis. Gratis ya? Iya gratis, Aduh. karena aku sudah bayarin Oh dokternya. gitu, gak apa-apa, yang penting aku gratis, Ya. soalnya aku paling demen gratisan. Iya tapi tunggu dulu, setelah yang satu ini karena Oh, mau ada yang iya. perform dulu. Tahu kan yang mau perform apa? Tahu dong, Iya. tuh. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Morning people, pernahkah kamu menonton sebuah film berjudul The Curious Case of Benjamin Button yang menceritakan seorang anak laki-laki terlahir dengan kondisi langka, di mana kulitnya keriput layaknya orang berusia lanjut. Mungkin morning people akan menyangka hal itu hanya ada di film saja dan tak akan terjadi di dunia nyata. Tapi ternyata kondisi ini benar-benar terjadi loh. Seperti yang terjadi pada seorang bayi asal India yang menjadi perbincangan dunia karena terlahir dengan kondisi kulit keriput, layaknya tokoh yang diperankan oleh Brad Pitt dalam filmnya. Bayi laki-laki ini terlahir dengan kondisi medis langka, yakni sindrom progeria. Orang yang lahir dengan kondisi ini cenderung memiliki kondisi lebih tua 8 kali dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. Lahir dengan sindrom progeria, bayi yang lahir di distrik Magura, Bangladesh itu terlihat seperti berusia 80 tahun dengan kulit yang keriput dan dipenuhi bulu. Saat mendengar kelahiran anak tersebut, warga desa pun berbondong-bondong untuk datang ke rumah sakit dan melihat kondisi anak petani miskin di desa Bubaria bernama Biswajit Patro ini. Meski terlahir dengan kondisi tak biasa, Biswajit mengatakan dirinya tak merasa sedih. Dokter menyebutkan jika kondisi ibu dan sang bayi saat ini baik-baik saja.
Meski sebagian besar pasien progeria biasanya akan meninggal di umur yang masih muda. Bagaimana morning people? Apakah kondisi ini benar-benar bisa disamakan dengan filmnya yang justru dapat hidup dengan tampilan fisik yang menjadi muda? Tidur yang nyenyak dan tenang sudah pasti menjadi impian semua orang. Namun nyatanya, ada beberapa orang yang dihantui oleh gangguan tidur, khususnya pada malam hari. Gangguan-gangguan ini bisa jadi disebabkan oleh masalah kesehatan atau karena stres. Berikut sederet masalah dalam tidur. Insomnia. Insomnia mengacu pada ketidakmampuan tidur. Biasanya, masalah ini disebabkan oleh jet lag, stres, kecemasan, hormon, bahkan masalah pencernaan. Insomnia sendiri dapat menjadi masalah bagi kesehatan dan juga kualitas hidup Anda secara keseluruhan, morning people. Bahkan bisa menyebabkan depresi, sulit konsentrasi, cepat marah, dan berat badan naik. Tapi tahu nggak sih, kalau ternyata masalah tidur ini lebih sering dialami oleh orang dewasa ataupun perempuan yang lebih dewasa. Tadi kesulitan untuk tidur, gangguan ini justru kebalikannya, yaitu Sleeping Beauty Syndrome. Sindrom putri tidur ini merupakan kelainan langka yang dialami beberapa orang. Umumnya, sindrom ini membuat seorang tidur dalam waktu yang sangat lama dan tak biasa, seperti kebanyakan orang. Menurut penelitian, selama episode tidur, seseorang akan sering tidur dengan durasi yang cukup lama, hingga 20 jam perharinya. Jelas saja, jika orang yang mengalami sindrom ini tak dapat leluasa dalam beraktivitas. Episode ini biasanya akan berlangsung selama beberapa minggu. Restless leg syndrome. Morning people pernah nggak sih merasakan kaki yang tak nyaman saat ingin tidur? Kondisi ini disebut dengan restless leg syndrome. Sindrom tersebut biasa terjadi ketika duduk atau berbaring, disertai dengan sensasi kesemutan. Hal ini biasanya memburuk seiring bertambahnya usia dan tentunya mengganggu waktu tidur. Gejala utama dari sindrom ini adalah dorongan hampir tak tertahankan untuk menggerakkan kaki. Itulah sederet masalah yang biasa mengganggu kondisi tidur. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tidur yang cukup ya, morning people. Kristal, hapus cepatin janji aku nih. Apa tuh? Memanggil dokter ahli tidur. Hah? Dokter, silakan. Ini adalah pasiennya yang nakal nih, dokter. Apa kabar? Baik. Silakan dokter. Ya, makasih. Dokter Andreas ini bukan sembarang dokter. Oh, gitu? Sertifikatnya langsung dari Sydney. Wow. Asli, ya bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Jadi kredibilitasnya sudah akurat. Akurat. Nah, langsung nih dokter, ini kan aku kan orangnya kan susah tidur nih dok, silakan duduk dokter, anggap rumah sendiri. Ini kan aku orangnya kan susah tidur nih dok ya. Terus udah gitu, kadang-kadang kalau misalnya aku tidur, ada yang ngomong kalau misalnya aku ngorok, ngedengkur gitu dok. Masa? Iya, sebenarnya dengkuran itu masalah nggak sih dok untuk tubuh kita sendiri dok? Mendengkur itu suaranya sih nggak masalah, ya, tapi itu merupakan tanda dari sebuah gangguan yang namanya sleep apnea. Oke. Sleep apnea artinya henti napas saat tidur. Ini yang harus kita waspadai. Nafas berhenti-henti saat tidur. Waduh, Oh gitu. berarti bahaya ya keadaan Sangat sirkulasi berbahaya. udara, oksigen bisa terambat ya? Ya, jadi kalau kita pernah lihat orang tidur ya, yang ngorok yang parah, itu Iya, kan iya, iya. suka. Oh iya, 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 iya. Itu yang bahaya dok ya? Apa yang terjadi? Ya. Saluran nafasnya itu nutup, rileks, terus Oh gitu. karena sesek kan kayak dicekik ya, Iya, kayak iya, dicekik iya, lagi iya, tidur, dia akan terbangun, tidur lagi, nggak sadar. Oke, Oh. tapi mungkin nggak pas tutup, nggak bisa nafas lewat? Nggak mungkin. Oh nggak mungkin ya? Yang Oke. terjadi adalah, yang jarang terjadi adalah serangan jantung pada saat tidur karena nggak kuat. Oh, Nah, tapi yang berbahaya adalah sebenarnya ketika saat terjaga, ya, yes. jantung jadi kerja keras kan. Iya, Ya. iya. Nah, karena henti-henti napas, jantung kerja keras. Pada pemeriksaan jantung tidak terdeteksi, saat olahraga dipaksa, nah itu bisa serangan jantung. Oh gitu. Nah kalau misalnya orang yang dengkur kayak tadi dok, udah gitu tiba-tiba berhenti, itu ada pengobatannya atau harus dioperasi atau gimana tuh dok? Ya, ada berbagai perawatannya tentu saja.
pertama kita harus periksa dulu. Jadi kita periksa fungsi-fungsi tubuhnya, gelombang otaknya, nafasnya, jantungnya, bekerja normal apa enggak. Oke. Nah, kalau hasil di laboratorium tidur ya. Nah, kalau hasilnya cuma suara ngorok aja, tidak ada gangguan nafas, biarin aja. Oh, Tapi jadi- kalau ada gangguan nafasnya, nah itu kita harus segera kita atasi. Nah, dokter aku mau tanya, kalau Rizal itu kan gangguan mau tidur, sama susah buat tidur. Kalau saya terlalu banyak tidur, sleeping over, itu gangguan nggak dok? Kamu Jadi- pelar ya, nempel molor. Di mobil kena AC. Itu di kami ada hitungannya sendiri. Oh, ada rumusnya, Dok? Misalkan kayak demam, itu kan baru gejala. Demam, sakit kepala itu kan gejala. Ya. Penyakitnya bisa karena flu, Ya. bisa karena demam tipes, bisa COVID misalkan. Ya. Nah, di kami insomnia itu juga baru gejala. Kemudian hypersomnia, kantuk Hypersomnia. berlebihan, itu juga baru gejala. Insomnia, sulit tidur. Hypersomnia, kantuk yang berlebihan. Ya. Nah, itu ada hitungannya lagi. Jadi sleep onset, mula tidur ya normal itu kan 15 menit. 15 menit. Kalau lebih cepat dari 15 menit, apalagi pelor. Iya, Kayak iya, saya. iya, iya. Jangan-jangan ada penyakit-penyakit tertentu yang gejalanya hipersomnia. Saya takutnya nih pas saya lagi akad, saya terima Nggak jadi dong. Ada. ada. Jadi Itu nama gini, penyakitnya apa itu dok? Lagi ngomong tiba-tiba narkolepsi itu yang narkolepsi. jadi kalau narkolepsi itu ada sleep attack. Ya, oke. sleep attack di mana sebenarnya sih kayak katapleksi, dipicu oleh emosi yang kuat, tiba-tiba ototnya semua melemah, kayak pingsan. Itu biasanya gara-gara kelebihan berat badan atau No, gula atau gitu nggak sih, itu Dok? gangguan pada pusat pengatur tidur mimpi. Tuh. Salah satu gejalanya sering ketindian. Sering ketindian. Iya, Oh iya iya. rep-repan Kalau gitu bahasa loh. Jawanya rep-repan. Iya, Rep-repan. ya nggak bisa bangun gitu. Tapi orang Indonesia dok bilangnya itu bukan sains, itu ketindian. Jin. Jinruo. Jadi memang ini merupakan salah satu gejala dari narkolepsi. Ya, tetapi kalau sering, kalau jarang-jarang bisa juga terjadi. Misalkan kita sedang kurang tidur yang ekstrim. Ya. Sangat kurang tidur beberapa hari, begitu ada kesempatan untuk tidur, gelombang otak kita akan terganggu tuh. Iya. Nah, terganggunya dari sadar langsung masuk mimpi. Yaps. Sehingga setengah sadar, setengah mimpi. Oh, tidur-tidur ayam ya, Dok ya? No, Kayak setengah gitu. sadar, setengah mimpi, akibatnya apa? Ya, karena setengah sadar kita masih lihat sadar sekeliling gitu ya, Iya, tapi iya, setengah mimpi jadinya halusinasi, lihat yang serem-serem. Oh. Kalau di negara-negara barat, lihatnya maling, Iya, James iya. Bond, Zombie. alien. Belum tentu lihat yang serem-serem, tergantung latar belakang kebudayaan. Iya, iya. Nah, pada mekanisme tidur mimpi ada dua hal yang khas. Satu, mimpi muncul halusinasi. Halusinasi. Yang kedua, sistem pengaman tubuh. Apa itu? Supaya badan tidak bergerak-gerak mengikuti isi mimpi, badannya dibuat lumpuh. Nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak, jadi setengah sadar, wah serem, nggak bisa gerak. Jadi itu diri kita sendiri yang mengunci ya. Iya. Untuk tidak memberikan akses pergerakan. Bukan karena ditindihi oleh jinderuwo. Nah, gitu. Ya karena kalau normal nih, tidur normal, kita lagi ngimpi gitu ya, terus badannya gerak-gerak ngikutin isi mimpi kan bahaya. Iya, Iya, bahaya, benar, Dok, benar. benar-benar. Nah, itu dia makanya dibuat lumpuh. Oke. Dokter mau tanya. Mhm. Aku pernah dibilang lagi tidur terus jalan-jalan. Itu beneran nggak sih dok? Aku lagi tidur tiba-tiba jalan atau aku dibohongin temen? Kemungkinan benar. Iya dong. Ya, jadi gini, kalau kita kurang tidur ekstrim, ya bisa dua. Yang paling sering adalah lompat ke tidur mimpi, karena tidur mimpi itu yang paling penting buat otak kita. Oke. Ya, tapi bisa juga lompat ke tahap tidur dalam. Apa tuh, Dok? Ya. Nah, pada tahap tidur dalam kita paling sulit dibangunkan, ya. Tapi karena setengah sadar, kita nggak sebagian otak nggak sadar, tapi sebagian otak cukup sadar untuk bergerak yang otomatis. Oke. Jadi bisa turun ke bawah, buka mata nih, turun ke bawah. Oh, dengan keadaan buka mata, lemari. Dok ya? Tapi tidur, Oh, tapi gelombang tidur. otaknya tidur. Oh, gitu. Serem ya? Buka lemari, nyalain kompor, masak indomie, makan, matiin kompor, tidur lagi. Hah? Hah? Tapi tidur tuh, Dok ya? Tidur. Ada yang ambil kunci motor, reng, Pergi. Oh, iya, iya, iya. kecelakaan. Serem ya, Dok ya? Itu kalau kayak gitu. Nah, itu ini kalau sleepwalking. Ada lagi yang sleep texting. Sleep texting. Sleep texting. Jangan salah texting. Iya. Salah Salah kirim, kirim. bahaya, bubar dah. Nah dokter, aku pengen tanya nih mengenai salah kirim. Nah,
ada mitos atau fakta Ya. mengenai bahwa laki-laki dewasa atau wanita dewasa kalau belum melakukan itu tidak bisa tidur atau gelisah. Melakukan Jangan dijawab texting. dulu dokter, karena sebentar lagi mau ada yang lewat nih dokter. Ya, nanti itu dijawab setelah yang apa, Salah Krista? satu ini nih, tuh. Membicarakan sudah menjadi hal yang lumrah dalam budaya kita, menyanyikan lagu pengantar tidur untuk anak. Salah satu lagu yang sering digunakan sebagai pengantar tidur ialah Nina Bobo. Ya, siapa yang tak kenal dengan lagu itu? Alunan lagu yang terdengar lembut mampu menenangkan si kecil hingga tertidur lelap. Dan berikut kisah misteri di balik alunan Nina Bobo. Konon, lagu Nina Bobo berkaitan erat dengan seorang gadis kecil bernama Helenina Mustika van Rosnick yang dipercaya lahir pada tahun 1871. Konon, dahulu kala Helenina merupakan anak dari seorang kapten asal Belanda bernama Van Rosnick yang menikah dengan seorang penari asal Jawa bernama Mustika. Di setiap malam, Helenina kerap kali mengalami gangguan tidur, hingga akhirnya sang ibu melantunkan sebuah lagu agar Nina dapat tertidur lelap. Alhasil Nina pun dapat tertidur. Singkat cerita, Nina menjadi ketergantungan dengan lagu-lagu pengantar tidur tersebut. Akhirnya, sang ibu pun membuatkan lirik lagu pengantar tidur khusus untuk Nina. Dan lagu itulah yang kemudian kita kenal sebagai Nina Bobo. Hingga suatu hari, Nina menderita sakit parah dan akhirnya meninggal dunia di usia 6 tahun. Kepergian Nina meninggalkan luka yang mendalam bagi kedua orang tuanya. Selepas meninggalnya Nina, sang suami Kapten Van Rosnick kerap kali mendapati istrinya menyanyikan lagu Nina Bobo di malam hari. Saat ditanya, Mustika menjelaskan bahwa ia sering mendengar suara tangisan Nina yang meminta disenandungkan lagu pengantar tidur. Pada akhirnya sang ibu yang tak tega mendengar suara tangisan anaknya pun menyanyikan lagu itu di setiap malam hingga ajal menjemput dirinya. Bagaimana pemirsa? Masih menganggap Nina Bobo lagu pengantar tidur untuk sang buah hati? Nina Bobo, aku baru tahu kalau Nina Bobo itu serem. Kenapa? Kok Lutfi jadi lelo gini sih? Vi, yuk, kur. Dok, tadi aku lagi minum tiba-tiba tidur, Dok. Apakah itu tanda penyakit, Dok? Coba tuh dok, gimana itu dok? Apakah tadi tanda, tapi kamu ada pertanyaan yang menggantung tadi. Ya, Nah, betul. boleh dijawab tuh dok. Tadi pertanyaannya apa? Boleh diulang? Ini mitos atau fakta bahwa laki-laki dewasa dan wanita dewasa kalau belum itu tidak bisa tidur karena gelisah. Nah, gimana Benar tuh atau dok? tidak? Apa tuh itu? Itu loh, Dok. Itu dok olahraga malam. Iya. Olahraga malam. Gini, pria dan wanita berhubungan seks ya akan mengeluarkan hormon-hormon yang sifatnya relaxing. Relax. Ya tentu saja untuk tidur akan lebih nyaman. Oke. Ya tapi kan nggak mungkin setiap malam juga. Iya, benar. Itu aja Apalagi sih. yang masih belum menikah. Nah, Nggak boleh ya, Dok, ya berarti? iya. Iya. Terus dok, kalau misalnya nih kan ada orang yang punya gangguan tidur nih yang parah banget nih dok ya. Biasanya itu tahap awal pengobatannya seperti apa sih dok? Ya, tergantung gangguan tidurnya macam apa. Kita golongkan dulu insomnia kah, hypersomnia kah ya. Oke. Insomnia sendiri kan banyak macamnya. Mm-mm. Ada yang karena masalah circadian rhythm di mana jam tidurnya bergeser, Ya. ada yang jadi maju, ada yang jadi larut, Hmm. ya. Semua jenis perawatannya akan berbeda. Oh gitu. Ya, tapi pada prinsipnya kalau insomnia kita tidak memerlukan yang sampai laboratorium tidur itu, hanya kasus-kasus tertentu. Ya. Yang banyak memerlukan pemeriksaan di laboratorium tidur adalah yang hypersomnia atau kantuk berlebihan. Ya, itu banyak juga, ada yang overnight sleep study, kemudian ada yang dari pagi sampai sore.
Oh gitu. kita lakukan. Ya. Tapi Nah. kalau misalnya dokter berarti di tempat dokter berarti ada klinik tertentu atau misalnya Khusus. tempat khusus gitu Yes, ya dok ya? Laboratorium tidur namanya. Oke. Oh gitu. Nah itu ada nggak pasien dokter yang gejalanya cuma masalah tidur tapi sampai dioperasi? Ada saja. Ada. Apa yang dioperasi? Ya, saluran nafasnya. Oh. Kalau memang ada sleep apnea dan memang indikasinya sesuai, kita operasi. Atau Iya. ada yang cuma memerlukan alat bantu Oh, ini nafas ya, Dok, kalau ya, ini ya, tidur. Dok. Oh, Ya, oke, ini kan begini. CPAP ini untuk sleep apnea, ya, untuk henti napas saat tidur. Nah, dengan menggunakan CPAP seperti ini, resiko untuk menderita serangan jantung itu akan turun 37%. Wow, jadi ngebantu Resiko banget ya. stroke akan turun sekitar 56%. Oh, Alat itu gitu. bisa dibeli bebas atau harus di tempat dokter? Harus di tempat kami. Jadi harus diagnosis dulu ya. Iya. Jadi kita tahu alatnya yang mana. Oh, Iya, jadi iya, jangan betul, asal-asalan beli Nggak bisa. online shop gitu Nggak ya? bisa karena Mentang-mentang lagi ada flash sale settingannya. gitu. Ada settingannya dan secara berkala harus dirubah. Gitu. Kalau tidak bisa muncul komplikasi-komplikasi juga. Nah, semakin kesini kan berarti kan pasiennya dokter semakin banyak nih ya dok. Ya, kita akan ngomong secara general nih. Orang Indonesia belakangan ini mereka itu banyak gak sih yang ke dokter mengeluh soal masalah tidur, susah tidur, atau mereka mungkin bangunnya terasa capek. Banyak gak sih dok akhirnya ini? Banyak sekali. Setelah pandemi lebih banyak dok. Oh, sangat banyak. Corona-somnia nih banyak. Corona somnia namanya. Corona-somnia, aduh apalagi nih corona-somnia. Jadi di masa pandemi ini Ya. kan orang terkurung gitu ya. Stres kan dok. Bukan stresnya saja, tapi kan terkurung nih. Yes. Yang biasanya berangkat kerja apa Iya. segala ini nggak ada, Betul. bekerja di rumah. Betul. Dan si istri memperhatikan, kok ngantuk mulu, kok tidur mulu. Nah, hypersomnianya terungkap. Kamu di kantor begini ya, kok dikit-dikit bikin kopi, pesan kopi dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga yang sulit tidur jadi semakin sulit tidur Oke. karena kehilangan irama. Yang biasanya Iya. pagi bangun, siap-siap, dandan, berangkat, kerja, sibuk, stres, pulang, rileks, tidur. Nah ini hilang iramanya. Oh. Seharian di lingkungan yang sama, pencahayaan yang sama. Iya, iya. Nah dokter, berarti kalau kita tidak mau terganggu dengan masalah tidur, kita harus mengkonsumsi nutrisi yang baik juga ya dokter ya. Nah ngomong-ngomong nutrisi nih Kristal, aku punya tayangan mengenai olahan ubur-ubur yang ternyata itu nutrisinya luar biasa banyak banget. Ubur-ubur. Iya ubur-ubur. Ubur-ubur kan kalau yang disengat gatal-gatal merah-merah Wow, itu kan. buat orang-orang yang tidak bisa memasak. Tapi kalau yang bisa memasaknya, itu jadi protein yang luar biasa. Penasaran seperti apa? Penasaran, Kita lihat penasaran. aja seberapa besar nutrisi dari ubur-ubur ini. Morning people, siapa sangka ya jika ubur-ubur yang selama ini kerap dianggap berbahaya justru bisa diolah menjadi hidangan yang lezat. Ubur-ubur yang menjadi komoditas hasil perairan ini hampir ditemukan di seluruh perairan laut Indonesia. Ubur-ubur juga bisa diusahakan nelayan di perairan Riau dan Kalimantan Barat, perairan sepanjang pantai utara Jawa, perairan Cilacap, dan perairan Ambon. Tetapi, hampir seluruh hasil tangkapan ubur-ubur ini memenuhi kebutuhan ekspor, terutama di beberapa kawasan Asia Timur, seperti Cina, Hong Kong, Taiwan, dan juga Jepang. Sedangkan masyarakat Indonesia tak terbiasa untuk mengolah ubur-ubur menjadi makanan. Padahal, hewan yang memiliki racun penyengat untuk melindungi diri ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Memiliki nutrisi yang tinggi saja, ubur-ubur ini juga mengandung selenium yang sangat baik, tinggi kolin dan sumber kolagen yang baik, dan menjadi protein yang berperan penting untuk struktur jaringan, termasuk tendon, kulit, dan juga tulang. Lalu seperti apa ya hidangan dari ubur-ubur ini? Morning people penasaran kan? Yuk, langsung aja kita lihat rupa hidangan dari ubur-ubur. Salad ubur-ubur menjadi makanan populer yang kerap disantap di musim panas dengan bahan-bahan yang sederhana seperti campuran ubur-ubur, gula, garam, cuka, minyak wijen, potongan wortel, timun, dan juga cabai merah. Untuk bisa menyantapnya, kamu perlu merebus ubur-ubur dengan air mendidih selama 5 menit, lalu direndam semalaman dengan beberapa kali diganti airnya.
Tumis ubur-ubur. Meski namanya tumis, namun proses pengolahannya tak sama seperti tumisan pada umumnya. Makanan ini menggunakan ubur-ubur yang sudah siap masak dan diiris tipis memanjang. Kemudian direndam air panas dan dicampur dengan soun yang telah direndam juga dengan air panas. Rujak Shanghai. Makanan yang sering morning people temui di daerah kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat ini menggunakan campuran ubur-ubur dan juga juhi rebus yang disiram dengan saus berwarna merah kental yang terbuat dari kecap asin, saus sambal, dan juga saus tomat. Tak lupa juga diberi topping taburan kacang tanah. Resep rujak Shanghai sendiri merupakan warisan turun-temurun hingga 3 generasi yang membuat kelezatannya melegenda. Ubur-ubur. Tak hanya diolah dalam bentuk salad atau tumisan saja, ubur-ubur juga bisa digoreng loh dan ditambahkan dengan balutan tepung yang renyah khas sajian tempura. Morning people hanya perlu merendam isian ubur-ubur dengan air panas selama kurang lebih 15 menit untuk kemudian dibilas dengan air dingin dan pipihkan. Campurkan ke dalam adonan tepung, goreng hingga berwarna keemasan. Hidangan ini pastinya tampak lezat ya morning people dan bikin kamu jadi lapar di pagi hari ini ya. Hello morning people. Di segmen kali ini, Morning Update punya tayangan menghibur nih. Untuk kamu yang merasa berat menghadapi kenyataan, kalau Senin harus kembali bekerja. Kita selalu dibuat gemas ya dengan tingkah laku balita. Saking lucunya mereka, banyak momen lucu yang terekam kamera loh. Biar nggak penasaran, ini dia videonya untuk kalian Morning People. Balita mengantuk. Nih, sama kayak siapa ya yang hari Senin udah banyak ngantuknya? Tampak 2 balita bermain di sebuah mini transportasi. Kemudian, 2 balita itu terlihat mengantuk tuh pemirsa. Tidak cuma itu saja, berikut beberapa video balita mengantuk. That this is going to be working and making the money that it needs to be so you can feel comfortable. Wah, kalau yang ini gemes banget ya morning people. Bocah laki-laki ini otomatis menghindari lantai yang transparan dengan gestur takut. Bedak atau tepung ya? Kalau Anda merasa hidup berat, sepertinya orang tua dari bocah ini juga merasakan berat sekali menjadi orang tua dengan 2 orang anak yang bikin kesel tapi gemes. Tampak 2 bocah bermain sejenis tepung atau bedak berwarna putih. What is going on in here? Who did this? Who did this? Morning people gimana? Semoga menghibur Senin kalian ya. Biar tidak suntuk dan tetap semangat. Selamat hari Senin. Morning Updates. Kita saatnya untuk kuis mitos atau fakta. Yeay, nanti Nah. dokter bakal bacain pernyataan, terus nanti aku dan Lutfi yang akan Yaps. ngomong apakah itu mitos atau fakta. Nanti dokter Yaps. benerin ya. Siap. Dok, benerin aku dok. Oke, Oke, silakan dok. yang Yap. pertama. Sebentar dok. Oh, Pemirsa belum. juga bisa ikut ya nebak fakta atau mitos. Nanti dicatat sendiri. Yuk dok. Pertama, Yaps. mengantuk itu karena kurang tidur. Mitos. Lutfi. Mitos. Fakta. Mitos. Fakta. Oke, Fakta. Yang benar adalah dokter. fakta. Oh, fakta. Kenapa? Kenapa? Karena dok? gini, kurang tidur. Jadi ngantuk ya, ngantuk. Tidur itu ada porsinya. Mm. Ya sama seperti makan. Betul. Selama masih mengantuk berarti masih kurang. Hmm.
Ya, kalau sudah cukup orang nggak bisa tidur lagi. Tuh. Tapi kan ada Itu. dok orang habis makan tuh ngantuk gitu apa? Ya, berarti masih kurang tidurnya. Ya. Nah, gitu. kurang tidur cuma kurang tidur itu kita harus lihat lagi. Oke. Bukan hanya durasinya tapi kualitasnya. Kualitasnya. Tuh. Ya, Ayo, Oke, yang oke, kedua, oke. Lanjut dong. Yang kedua, Yaps. semakin bertambah usia, kemampuan tidur seseorang berkurang. Fakta. Fak. Mitos lah. Fakta. Mitos. Makin tua tidurnya makin enak, males ngapa-ngapain. Fakta dong. Makin tua makin susah tidur. Yang betul adalah fakta. Yeay. Dengan bertambahnya usia, ya memang kemampuan tidur kita tuh berkurang. Kebutuhan tidurnya sama, tapi kemampuannya berkurang. Sehingga kita lihat orang yang sudah lanjut usia tidur hanya 6-7 jam atau bahkan ada yang 5-6-7 Iya, iya, iya. jam, ya. Kelihatannya di tempat tidur lama 8 jam. Tapi banyak terpotong-potong, bangun, kencing, apa segala macam. Apalagi kalau sudah ada penyakit-penyakit kronis, Siap. kesakitan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, dokter. Tidur adalah kondisi hampir mati. Fakta. Mitos. Mitos. Fakta. Apa dok jawabannya dok? Fakta. Oh fakta. Oh, fakta. Iya. Ya, karena ya memang Ya. kita berlatih untuk mati dengan tidur. Oke, ya. Nah, itu tadi sedikit pengetahuan yang dikasih tahu sama dokter. Nanti kalau misalnya morning people di rumah juga pengen tahu, langsung konsultasi langsung ya, Vi ya. Betul sekali. Kristal, perutku udah berbunyi nih. Sudah mau jam 10. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita mengakhiri pertemuan kita yang Yaps. rasanya berat gitu. Tapi kita juga mau ingetin untuk morning people di rumah, jangan lupa untuk saksikan PON Papua Sepak Bola Putra Papua versus Jawa Barat jam 13 waktu Indonesia bagian Barat, pastinya hanya di iNews. Betul, karena iNews adalah official broadcasting untuk PON Papua 2020. Dokter, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kristal, dokter terima waktunya. kasih. Dan juga jangan lupa ya untuk pemirsa di rumah jangan lupa untuk saksikan morning update setiap hari apa Lutfi? Setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di iNews. tapi sebentar. Kamu jangan bilang yang lain-lain dulu. Kamu belum mandi, bau tahu gak sih? Bisa mandi. Pemirsa ini di bar mandi dulu ya. Mandi.